Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kalian, kemarin kita Baunya segini hilangnya nggak apa-apa. telah bukan membaca ya. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kemarin kita telah belajar tentang rumus simple past tense, tapi kalimatnya yang menggunakan kata kerja atau rumus simple past tense verbal. Jadi kalimatnya ada menggunakan kata kerja. Nah, untuk sekarang itu membuat rumus simple past tense tapi kalimatnya itu tidak ada kata kerjanya, maka rumusnya disebut rumus nominal. Oke. Rumus nominal ini kalimatnya tidak ada kata kerjanya ya, jadi dalam satu kalimat itu tidak ada kata kerja. Oke, untuk rumusnya adik-adik perhatikan, mungkin yang kemarin ada sebuah kesalahan ketika mengerjakan soal yang ada kata kerja. Jadi ini tolong diperhatikan, ini rumus untuk simple past tense yang tidak menggunakan kata kerja. Ini ada I, kemudian ada you, we, ada they. Ya, you, we, they. Oke. Nanti ini sebagai subjek. Nah, nanti ada to be. Dalam rumus nanti ada to be. Nah, rumus di sini nanti pakai where. Nah, to be-nya pakai where. Nah, kemudian untuk komplemennya itu bisa adjektif. Ini keterangan sifat ya, kata sifat itu. Nah, kemudian ada lagi adverb. Keterangan. Di sini ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Oke. Kemudian untuk to be-nya I, he, she, atau it. I itu saya, he itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, it itu benda. Kemudian nanti kalau disebutkan nama orang, nama orangnya ya, maka dia menggunakan nama orang ketika membuat kalimat. Nah, untuk to be-nya, kalau you, we, they itu menggunakan where. Nanti kalau I, he, she, it dia menggunakan was. Untuk komplemennya sama, maka digaris seperti ini. Nah. Oke ya. Subjeknya you, we, they, atau di sini to be-nya pakai where. Kemudian nanti untuk komplemennya, pelengkapnya itu bisa kata sifat, bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Kemudian untuk to be-nya was itu menggunakan I, he, she, it. Tapi kalau nanti penggunaan nama orang, maka yang digunakan nama orang, bukan ini. Ini hanya untuk kata ganti saja. Oke ya, sudah. Silakan Anda perhatikan. Anda boleh di pause nanti ketika menulis tabel ini. Anda bisa tulis di buku Anda. Kemudian saya lanjutkan untuk rumus satu persatu. Oke, saya hapus. Oke. Sekarang ada rumus kalimat positif, ada yang negatif, ada yang pertanyaan. Nah, rumusnya masing-masing. Rumusnya pertama subjek, kemudian to be, kemudian ditambah komplement. Nah, untuk to be nanti itu artinya, nanti untuk to be ini ya, artinya itu bisa adalah, bisa juga kalau adalah ini bisa biasanya penyebutan profesi.
profesi, saya adalah seorang guru, saya adalah seorang murid, saya adalah seorang dokter. Nah, maka to be nanti dijadikan adalah. Nanti kalau ada menunjukkan berada, biasanya digunakan untuk tempat. Contohnya, saya berada di sekolah, maka to be-nya ini nanti artinya menjadi berada. Saya berada di toko, berarti to be-nya nanti itu artinya berada. Jadi nanti tidak perlu dicari di kamus ya, berada bahasa Inggrisnya apa. Ada juga yang tidak ada arti. Contohnya, saya cantik, saya sibuk. Nah, itu kata sifat. Jadi kalau komplemennya nanti kata sifat, maka untuk to be-nya tidak usah dikasih arti. Kalau berada berarti keterangan tempat. Kalau adalah komplemennya adalah nanti profesi. Kemudian contohnya ini. Contohnya. Saya menggunakan nama orang ya. Nama orang. Contohnya ini Tono. Subjeknya Tono. Nah, kemudian to be-nya apa? Karena Tono itu adalah seorang laki-laki satu, maka nanti itu dia diambil dari kata he, ya, diambil dari kata he, karena Tono itu kata gantinya he, ya. Nah, kemudian ketika subjeknya Tono, maka to be-nya apa? Kalau he, tadi kita lihat he itu to be-nya adalah was. Nah, kemudian komplemennya pelengkapnya kita pakai apa? Seumpama Tono itu berada di rumah. Nah, Tono was in the home. Tono was in the home. Tono berada di rumah. Mengapa di sini diartikan berada? Karena di sini ada keterangan tempat. Kalau keterangan tempat maka diartikan berada. Nah. Ya, keterangan tempat berada. Kalau ini adalah profesi. Kalau profesi maka to be-nya menjadi adalah. Kalau tanpa arti maka biasanya dia kata sifat. Jadi jadi ya. Kenapa kalau to be-nya was itu tidak ada arti karena di belakang sini itu adalah kata sifat, ya. Kalau berada di sini ada keterangan tempat maka wasnya diartikan berada. Kemudian kalau wasnya itu adalah, kalau di belakang di sini adalah profesi. Oke, selanjutnya. Jadi di sini Tono was in the home, ya. Oke. Selanjutnya untuk kalimat negatif ini tinggal dirubah subjek plus to be plus not. Jadi tambahnya cuma not saja ya, plus komplement. Jadi ini sama ini bedanya apa? Tambah not. Kalau negatif cuma tambah not saja nanti. Notnya ada, kalau di sini nggak ada, kalau di sini ada not. Kemudian contohnya, karena contoh sudah ada, kita ditulis Tono was not. Komplementnya dari apa? In the home. In the home. Tono berada di rumah. Maaf ya, ini saya ganti at, keliru. At the home. Karena kalau home itu artinya rumah, tapi dalam bentuk alamat, bukan benda ya. Jadi sama at the home. Tono was not at the home. Tono tidak berada di rumah. Jadi di sini was not tidak berada di rumah. Artinya gitu. Kemudian yang pertanyaan itu mudah. Rumusnya to be-nya taruh depan. Kemudian ditambah dengan subjeknya tadi ini. Kemudian ditambah komplement. Jadi bedanya
pertanyaan sama positif itu bedanya apa? Kalau positif itu subjeknya di depan, kalau pertanyaan subjeknya di belakang to be. Oke, sekarang pertanyaannya adalah to be-nya apa tadi? Was. Was. Kemudian subjeknya siapa? Tono. Kemudian ditambah dengan enggak apa-apa ya, at the home. Komplemennya at the home tadi ya. Diartikan was, kalau was itu dalam bentuk pertanyaan, maka diartikan apakah Tono berada di rumah? Diartikan gitu ya. Apakah Tono berada di rumah? Oke, silakan dicatat ya. Anda bisa pause video ini. Kemudian untuk pertanyaan dari pertanyaan tadi, ini kan ada pertanyaan. Contohnya apakah Tono berada di rumah? Kan harus ada pertanyaan ya, ada jawabannya. Oke, untuk jawabannya saya tulis di atas ya. Ini saya hapus. Oke, untuk jawaban dari ini saya tuliskan di sini. Ini untuk jawabannya, rumusnya di atas. Yes, subject plus to be. Oke, ini saya hapus juga. Nah, kalau yes, kemudian ada lagi, nanti ada no, subject plus to be plus not. Oke, nanti untuk yes, subject plus to be, tadi subjeknya siapa? Tono. Nah, untuk jawaban ini, maka Tono harus diganti dengan kata ganti. Kata gantinya adalah he. Ya kan? Jawabannya apa? Yes, he. To be-nya apa? He was. Yes, he was. Yes, he was. Jawabannya seperti itu ya. Kemudian kalau tidak, no, kemudian koma, subjek, tambah to be, tambah not. No, jawabannya ini jawabannya ya. Kemudian subjek tadi siapa? He. Kemudian to be-nya apa? Was. Kemudian ditambah dengan not. Oke. Jadi jawabannya adalah no, he was not. Oke. Nah, ada singkatan dari was not ini. Nanti kalau Anda mau menyingkat, itu was not itu disingkat dengan wasn't. Wasn't itu singkatan dari was not. Nah, kemudian kalau were itu ada juga. Were not itu kalau disingkat menjadi weren't. Were. Jadi kalau ini bacanya were not, tapi kalau disingkat jadi weren't. Kalau was not disingkat jadi wasn't. Nah, beda ya. Weren't sama wasn't. Ini singkatannya ini. Nah, ada weren't, ada wasn't. Oke, silakan Anda catat ya di buku Anda. Kemudian nanti ada keterangan, ada tambahan keterangan ya. Tambahan keterangannya ini untuk semua ya, untuk simple past tense itu untuk ada keterangan yang bentuknya lampau, keterangan yang ada kata lampaunya. Ini contohnya. Ada yesterday. Yesterday itu artinya kemarin. Ini letaknya di belakang. Seperti nanti di soal ada ya. Kemarin. Ada.
Kemudian 2 days ago. Artinya 2 minggu lalu. 2 days ago, 2 minggu lalu. Oke ya. Untuk keterangan waktu di sini Anda bisa cari di internet ya. Nanti keterangan waktu untuk simple past tense itu apa saja yang dipakai. Anda bisa cari di Google, Anda bisa cari sendiri, mungkin lebih enak tulisannya kan. Di sini saya kasih contoh sekilas saja. Mungkin itu aja. Kalau nanti ada pertanyaan silakan nanti tanya di WA grup ya, atau Japri bisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.